Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bapak di mata pelajaran sosiologi. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Siswa-siswi kelas 12 IPS 1 sampai dengan 12 IPS 4, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan Bapak. Baik, video kali ini Bapak akan membahas mengenai penjelasan faktor pendorong dan penghambat dari perubahan sosial. Baik, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan siswa dan siswi kelas 12 lebih hikmat dan teliti, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video mengenai penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor pendorong perubahan sosial. A. Kontak dengan budaya yang lain. Maksud dari kontak budaya lain di sini adalah ketika masyarakat sering melakukan komunikasi dan interaksi, maka baik individu maupun masyarakat tentu memiliki intensitas komunikasi yang lebih sering, sehingga daya pikir dan daya nalar masyarakat ada perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain, sehingga bisa mencerdaskan individu itu sendiri maupun masyarakat sendiri. Selanjutnya adalah B. Sistem pendidikan formal yang maju. Maksud pendidikan formal yang maju di sini adalah pendidikan jenjang mulai dari SD, SMP dan selanjutnya. Jadi semakin tinggi pendidikan formal seseorang, maka diharapkan tingkat intelektual individu maupun masyarakat maka akan semakin lebih maju karena pola pikir yang lebih logis. Yang C. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Dalam masyarakat modern ini, masyarakat modern selalu memperhatikan karya-karya, baik karya seni, hak cipta. Disitulah keinginan manusia yang selalu berbeda dengan manusia yang lain. Itu bagian dari keinginan untuk selalu maju dengan individu. Misalnya si A suka bermain bola, si B suka menulis dan sebagainya. Yang D. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat. Maksudnya di sini adalah ketika masyarakat modern itu memiliki sifat masyarakat yang terbuka. Dalam hal terbuka di sini adalah sistem lapisan yang tingkatan masyarakatnya, sehingga hierarki antara lapisan masyarakat itu bisa terjadi. Yang tadinya kaya bisa miskin, yang miskin jadi kaya, disesuaikan pada kinerja individu itu sendiri. Sedangkan penduduk yang heterogen, maksud dari penduduk yang heterogen di sini adalah masyarakat yang beragam, mulai dari suku, agama, bahasa dan sebagainya. Nah, itu maksud dengan penduduk yang heterogen. Yang heterogen biasanya di wilayah perkotaan. Dalam hal ini adalah masyarakat modern. Yang terakhir adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Dalam masyarakat modern atau masyarakat perkotaan, mereka individu maupun masyarakat selalu ingin mengeksplorasi, menggali potensi individunya atau masyarakatnya, sehingga di kemungkinan setiap potensi yang ada di dalam masyarakat itu bisa tergali disesuaikan pada kebutuhan zaman. Misalnya di bidang IT, di bidang teknologi, di bidang kesehatan dan sebagainya. Ini maksud dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Nah, ini penjelasan mengenai faktor pendorong dari perubahan sosial.
adalah faktor penghambat perubahan sosial. Di sini ada beberapa faktor penghambat. Yang pertama atau yang A, kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Nah, maksud dari kurangnya hubungan masyarakat yang lain apa? Contohnya adalah masyarakat primitif yang ketika bertemu dengan masyarakat luar itu sangat tertutup, sehingga kata pepatah mengatakan bagai katak dalam tempurung. Jadi baik dari perilaku, sikap dan sebagainya bisa menghambat pola pikir dan perilaku masyarakat itu sendiri, yang diakibatkan kurangnya sosialisasi atau kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Contohnya seperti masyarakat primitif. Berikutnya yang B, sikap masyarakat yang tradisional. Jadi maksud dari sikap masyarakat yang tradisional adalah masyarakat yang selalu mempertahankan pola-pola lama, sehingga pola-pola baru atau ide-ide baru terkadang dijadikan sebagai hal-hal yang sifatnya menjadi ancaman atau disintegrasi budaya. Berikutnya yang C, rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Ya, di sini maksudnya adalah adanya goncangan kultur atau kebiasaan ketika adanya perubahan-perubahan cepat, misalnya mengenai PJJ, pendidikan jarak jauh, sistem daring gitu ya, karena diakibatkan oleh pandemi atau COVID-19 ini bagian dari rasa takut akan terjadi kegoyangan pada integrasi kebudayaan atau penyatuan kebudayaan. Yang D adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ini bagian dari faktor penghambat dari perubahan sosial. Jadi apabila masyarakat itu sendiri telat atau terlambat menyikapi setiap inovasi-inovasi maupun perubahan-perubahan mengenai ilmu sains yang sifatnya up to date, apabila masyarakat tradisional tidak bisa menyikapi dengan bijak atau tidak bisa beradaptasi, maka adanya sebuah kegoncangan atau pengembangan pengetahuan masyarakat itu sendiri akan lambat dengan sendirinya gitu. Yang ke E adalah adat atau kebiasaan, atau habit. Adat atau kebiasaan ini menjadi hal yang sudah terbiasa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga untuk merubah pola-pola lama menjadi pola-pola baru menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi masyarakat. Yang ke F, prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap yang tertutup. Biasanya yang dialami prasangka terhadap hal baru ini adalah masyarakat tradisional dan masyarakat primitif, karena hal-hal yang baru itu menganggap sebuah ancaman, sehingga baik pola pikir, tingkah laku maupun sikap masyarakat tradisional dalam setiap menerima perubahan-perubahan agak sulit untuk diterima secara cepat gitu, karena disesuaikan pada kondisi masyarakat itu sendiri, karena pola pikir dan perilaku masyarakat. Yang terakhir adalah hambatan-hambatan bersifat ideologis. Ya, bersifat ideologis ini adalah pandangan, falsafah. Misalnya kian dalam Lampung ada menyak yang ajak niku, atau mungkin mengenainya nganisia ajak niku. Itu bagian dari sikap-sikap ideologis yang menganggap hal-hal yang sifatnya senioritas maupun yang sifatnya pemahaman yang agak kolot gitu, menganggap itu adalah hal yang paling benar, sehingga ada stagnasi atau ada gap antara pemikiran kaum muda maupun dengan kaum tua, sehingga disitulah hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Ya. Demikian paparan atau penjelasan mengenai faktor perubahan sosial. Mudah-mudahan siswa dan siswi kelas 12 baik IPS 1 sampai dengan IPS 4 bisa memahami mengenai penjelasan dari Bapak, mulai dari faktor penghambat maupun faktor pendorong. Tugas kalian berikutnya adalah
sosial. Ya, contohnya seperti apa Pak? Misalnya faktor pendorong listrik masuk desa. Nah, itu bagian dari contoh kalimat faktor pendorong perubahan sosial. Ya, jadi setiap siswa membuat 5 kalimat. Nah, jadi faktor faktor penghambat 5 kalimat dan faktor pendorong 5 kalimat. Jelas ya, tugasnya adalah membuat per 5 kalimat dari faktor itu. Faktor penghambat 5, faktor pendorong 5, sehingga jumlah totalnya adalah 10. Mudah-mudahan kalian belajar dan tetap semangat di rumah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.